Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita hormati bersama guru kita Bapak Kiai Ustaz Muhammad Mahdi dari Tanah Bogor beserta rombongan. Yang kita muliakan Bapak Habib dari Kademan, yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Besar Puri Jalan Bali, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sampaikan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya Allah kumpulkan kita semuanya di Masjid Besar Puri Jalan Bali. Mudah-mudahan dengan niat tolak wajib dan iktikaf di masjid ini Allah membukakan kita untuk menambahkan ilmu pengetahuan sehingga iman kita semakin dalam dan Islam kita semakin luas. Dengan demikian berdoa kepada Allah kita semakin banyak, kita semakin dekat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibullah Syafi'i Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan kepada hadirin bahwa semuanya bahwa pengajian yang kita selenggarakan pada malam hari ini adalah kita kenal dengan Majelis Ta'lim, dan kita laksanakan setiap bulan pada hari Rabu, malam Kamis, minggu yang terakhir. Selama tidak ada perubahan dari beliau tentang jadwal waktu, insya Allah akan kita laksanakan pada hari Arba, malam Kamis, atau hari Rabu, malam Kamis. Jadi bapak-bapak yang mungkin dari tempat yang agak jauh dari Bali, andai kami tidak sempat memberikan undangan ke masjid-masjid, ke musola-musola di Bandar, atau kami tidak sempat menemukan lewat siaran ini. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa pengajian kita di minggu terakhir hari Rabu malam Kamis. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat sepenuhnya kita serahkan kepada guru kita, kepada beliau Ustaz Muhammad Mahdi. Kami persilakan. ثم إلى ربكم جسده يحسن
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إلى النبي وآله. قال الله تعالى: رب زدني علما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kepada kita nikmat-nikmatnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan taufik. Sehingga dengan taufiknya kita bisa berkumpul bersama-sama dalam majelis yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dalam perkumpulan yang mulia. Dan ini bukan dengan usaha kita, tapi ini adalah undangan dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga tidak ada orang yang mereka ini digerakkan untuk hadir majelis-majelis seperti ini kecuali Allah berkehendak untuk mereka kebaikan dunia dan akhirat. Dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk orang tersebut, maka Allah akan memberi dia pemahaman akan agama. Artinya itu Allah mudahkan dia melangkahkan kakinya ke majelis-majelis ini. Allah mudahkan dia untuk senang berkumpul dengan para ulama, orang-orang soleh, hanya untuk memperbaiki ibadahnya, hanya untuk mengenalkan dia kepada Allah, hanya untuk menjadikan dia orang-orang yang banyak ingat akhirat daripada dunia. Alhamdulillah, kajian pada bulan ini kita akan mengkaji tentang ubhiyah atau masalah kurban, yang mana kurang dari sebulan insyaallah kita akan menghadapi daripada Yaumul Adha, yang mana ibadah terbesar pada hari-hari tersebut bagi orang yang tidak melaksanakan haji adalah berkurban. Dan berkurban ini asal muasalnya adalah peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam, yang mana beliau bermimpi. Dalam mimpi itu beliau ada perintah untuk menyembelih sang putra, sehingga dia diceritakan itu kepada sang putra. Maka Nabi Ismail, seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, mengatakan, "Ya atifman ma tu'mar, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas shabirin. Engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang yang sabar akan hati." Maka ketika Nabi Ismail, singkat kata, hendak disembelih oleh sang ayah dan sudah menempel ini pisau ke leher, digesek terus tapi tidak ada dakwah, sehingga akhirnya ada seruan, "Ya Ibrahim, sadaqta ru'ya." Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi tersebut. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran, Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba dari surga. Wa fadainahu bidzubhin adzim. Dan kami tebus Ismail dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor domba. Dari sinilah asal muasal syariat dianjurkannya kita berkorban. Hukum korban aslinya menurut Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Walaupun dalam kata lain
yang melebihi istilahnya nganggur duitnya cukup untuk dibuat kurban, atau besoknya dia punya cukup untuk buat kurban tapi dia akan berkorban. Kata Nabi, jangan dekat-dekat musola kami ya orang yang begini. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah ini bisa jadi wajib bagi yang betul-betul mampu. Tapi ini pendapat selain Syafi'i. Imam Syafi'i tetap berpendapat akan kesunahannya. Tapi sunnahnya mutlak, artinya sangat dikuatkan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW setiap tahun berkorban. Nah, kemudian ada beberapa yang diperhatikan. Hewan kurban ini, ya, atau yang kita sebut kurban itu adalah suatu istilah menyembelih hewan di hari-hari tertentu. Yang disepakati ulama adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Sepakat semua ulama 10 Dzulhijjah itu adalah waktu Dzulhijjah. Adapun 3 hari setelahnya 11, 12, 13 ini masih khilaf. Ulama kita Syafi'iyah mengatakan 3 hari itu sana tetap disunnahkan atau waktu berkorban. Tapi mata lain mengatakan tidak. Karena itulah disunnahkan dalam mazhab kita Syafi'i kalau mau berkorban usahakan pas tanggal 10. Dikarenakan disepakati tanggal itu semua mazhab sepakat. Adapun tanggal 11, 12, 13 masih ada perbedaan. Cuma kata kita Syafi'i, beliau tetap mengatakan waktu berkorban di 4 hari ini, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Secara spesifik, waktunya itu mulai dari terbit matahari ditambah kadar waktu sholat dan 2 khutbah. Artinya tidak harus menunggu selesainya khutbah di masjid. Terbit matahari ada jam 6.40 sudah terbit matahari di Syurga. Biasanya orang sholat 2 rakaat ditambah khutbah 2 khutbah itu berapa menit habis? Oh 20 menit. Jadi 6.20 tambah 20 6.40 silakan. Sebelah waktu sudah masuk. Walaupun masjid belum mulai sholat, sumpama dia yang di rumah, ya itu hukumnya sah. Ya. Kenapa? Karena tidak harus jadi, tapi tetap sunnah. Tidak harus menunggu selesainya sholat. Karena nanti masalahnya kalau di tempat yang nggak ada masjid, daerah yang nggak ada masjid itu di luar negeri itu kan. Ya. Satu Moskow ini ibu kota Rusia, itu cuma diisi satu masjid. Moskow ini lebih besar dari Jakarta, satu masjid aja. Terus kayak apa orang mau berkorban kalau menunggu satu masjid? Nah, sehingga dalam hal ini di dalam waktunya itu tidak harus menunggu sholat, tapi sunnah. Kalau kita mau berkorban tunggu selesai sholat id dan baru nanti kepada. Hanya saja boleh kalau memang dia ingin sesegera mungkin. Ya. Kalau di masjid lebih lama, mungkin kelamaan waktunya. Saya ingin nyembelih cepat-cepat ini, karena ini nyembelih jadwalnya banyak hari ini. Nah sebenarnya lebih banyak juga. Kita ambil waktu yang paling awal, itu tadi habis isyraq, ya, isyraq ditambahi waktu yang diperlukan orang sholat dan khutbah 2 kali. Nah, selesai itu sudah masuk waktu betul. Sampai kapan itu? Sampai sebelum maghrib tanggal 13 Dzulhijjah. Anggap semua adalah hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Nah, Rabu sore terakhir, Rabu sebelum matahari terbenam, itulah waktu terakhir nyembelih hewan kurban. Kalau nyembelihnya hari Arafah tidak sah, atau nyembelihnya tanggal 14 Dzulhijjah tidak sah. Artinya di sini tidak diberi pahala kurban. Sudah sedekah, ya malah sedekah, ya malah sedekah. Tapi pahala kurban tidak ada. Beda orang berkurban itu pahalanya disebutkan dalam hadis. Ya, dia diampuni dosanya ketika tetesan darah pertama jatuh ke tanah, semua dosa dia diampuni.
Ini untuk orang yang berkorban. Nah, karena itulah yang penting hewan ini disembelih di malam hari. Ya, dengan niat korban harus ada niat. Dengan niat korban. Kalau nggak ada niat korban maka nggak sah disembelih biasa. Dan tidak bisa ini diganti dengan beli daging aja. Saya beli daging aja lebih banyak. Anggaplah uang 21 juta. Kalau buat sapi satu. Kalau buat beli daging bisa melebihi sapi. Bisa melebihi sapi dagingnya. Tapi itu bukan namanya sedekah. Korban itu harus ada sembelihan. Nah kemudian hewan-hewan yang dibolehkan untuk dijadikan kurban itu terbatas pada 3 hewan: unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Kambing mencakup domba dan sebagainya. Ya. Selain 3 hewan ini tidak sah. Bijak, apalagi ayam tidak sah. Ya. Hanya saja Imam Abdullah bin Abbas beliau mengatakan, barang siapa yang dia tidak mampu membeli hewan-hewan tersebut, unta nggak mampu, sapi nggak mampu, kambing nggak mampu, maka dianjurkan dia yang beli ayam aja. Ya, walaupun kalau untuk sahabat Abbas mengatakan untuk kurban model ayam ini sah menurut beliau. Ya, ini untuk siapa? Untuk orang masakin. Biar dia juga ikut pahala kurban bisa. Ya kita ambil. Tapi ini bagi yang tidak mampu. Yang mampu ya jangan makan. Yang mampu ya pilih 3 ini. Unta nggak ada jenis ya, sapi, kerbau atau kambing. Nah kemudian untuk umurnya sekarang, umurnya unta itu ya itu 5 tahun sempurna masuk ke masuk tahun unta tidak ada ya. Kalau sapi itu 2 tahun, sapi dan kambing bukan domba ya, kambing dan kambing yang rambutnya lurus itu kambing itu 2 tahun ini masuk ke tahun ketiga. Kalau domba ya, domba atau kita bilang kibas, kambing kibas, nah itu setahun, minimal setahun masuk tahun kedua. Cuma kata ulama boleh kurang dari setahun boleh, dengan syarat dia sudah 6 bulan ke atas dan giginya sudah tanggal. Ya, kalau domba gigi sudah tanggal, umur di atas 6 bulan sudah sah dijadikan kurban. Bahkan kalau kita hitung mana yang paling afdal, domba apa kambing? Paling utama domba. Walaupun harganya lebih murah domba itu, lebih murah. Ya. Kenapa? Karena Nabi Ismail digantikan dengan domba, bukan dengan kambing. Domba dari surga. Nah kemudian waktunya tadi sudah kita bahas waktu dari berkorban. Nah sekarang untuk badanan atau sapi dan unta ini untuk cukup berapa? 7 orang. Sapi dan unta itu cukup untuk 7 orang. Artinya disebut namanya 7 itu masih masuk. 5 orang boleh. Yang penting masih masuk. Ya. Kalau untuk kambing itu cuma satu. Ya. Nah, kemudian boleh untuk memberikan pahalanya kepada selain 7 ini. Contoh sebenarnya ada orang mau berkorban untuk kakeknya yang sudah wafat. Ini hukumnya tidak sah. Berkorban itu hanya untuk yang hidup. Kalau almarhum boleh dengan syarat waktu hidup dia sudah wasiat. Nanti kalau saya meninggal, kalau ada yang berkorban untuk saya izinkan. Kalau cuma dia punya bilang ke anak-anaknya, dia punya anak-anakku, tapi kalau bapak meninggal, yang mau berkorban untuk apa izinkan. Berarti yang boleh cuma anak-anak. Tapi kalau dia mana dia
siapapun yang berkorban untuk saya setelah saya wafat, saya izinkan. Maka orang ini walaupun sudah wafat, boleh siapapun untuk berkorban untuk ini. Cuma jarang yang dari kebanyakan orang yang besar. Karena itulah ulama mengatakan berkorban dengan niat untuk yang sudah wafat tidak sah. Kecuali kalau dia waktu hidup dulu berbesar. Jadi biasanya orang yang itu bukan nggak ngerti kan? Karena itulah terus bagaimana Ustaz saya ingin kakek saya sudah wafat dapat pahala. Kirim pahala. Korban untuk fulan yang hidup. Nanti yang hidup ini niat dari Allah, saya hadiahkan pahala korban ini untuk almarhum kakek saya. Bahkan nggak cuma satu, Anda mau hadiahkan ke orang banyak silakan. Dan itu solusi seumpama ada sekolah, ayo kita turunan untuk korban, namanya sekolah. Ada yang 5.000, ada yang 60.000, terkumpul dapat satu kaki. Nah ini korbannya atas nama siapa? Gak mungkin itu satu sekolah, karena kabin satu orang. Maka tinggal dipilih, mungkin dipilih kepala sekolahnya, atau mungkin yang paling banyak korban siapa. Nanti yang korban ini menghadiahkan pahalanya kepada para murid yang lain, sehingga masing-masing dapat pahala. Tapi kalau ini itu siapa? Untuk seluruh sekolah tidak sah. Jadinya akhirnya sembelihan yang sah bukan korban, karena korban ini ada. Nah kemudian disebutkan disyaratkan di dalam hewan yang dijadikan korban ini, ya, itu pertama tidak boleh cacat. Contoh pincang tidak boleh. Walaupun pincangnya ini disebabkan karena diruntuhkan waktu disembelih. Awal dia sehat aja, pas mau diruntuhkan ini saat akhirnya apa? Maka di sini tidak sah jadikan korban. Ya. Kemudian juga sama, ya, yang pincang matanya tidak boleh, apalagi yang hilang mata tidak sah. Kemudian yang terputus telinganya atau sobek, terputus atau sobek. Kemudian yang hilang ekornya, ini juga tidak sah. Ustaz ini dari bulu, dari lahir ada ekornya Ustaz. Dari yang atau dari lahir telinganya nggak ada. Dari yang telinganya. Kalau telinga cuma dikit aja, jadi berubah dikasih tanah itu bukan masalah. Yang masalah ini kalau hilang atau robek. Dan juga tidak boleh yang tanduknya patah. Kalau dia bertanduk dan punya patah. Kalau dari dulu nggak bertanduk silakan, karena tanduk itu dengan syarat. Tapi kalau punya tanduk patah, ini bukan masalah. Kenapa? Karena biasanya tanduk patah itu mengurangi kandungnya. Ya. Bahkan di sini dikatakan pendapat yang paling utama dalam pengertian rumahnya nggak boleh berkorban dengan yang hamil. Kalau hamil itu menyebabkan kurangnya dia, kurang dagingnya. Tapi kalau kehamilan tadi itu tidak membuat kurang daging, maka sah. Terus kayak pusat janin yang di dalam, hukumnya kayak apa? Maka dalam hadis yang benar saja, zakatul janin, zakatul ruhin. Sembelihannya janin itu tergantung sembelihannya ibu. Kalau ibunya disembelih dengan cara syar'i, maka janinnya kalau mati juga dia halal kayak ibu. Tapi kalau yang induknya itu aman ketakutan atau keracunan sehingga mati jadi bangkai dia, maka janinnya juga sama bangkai, tidak halal. Di dalam hal ini, kalau janinnya itu mati dengan matinya sang induk, kalau matinya induknya itu dengan cara syar'i halal, maka janin juga halal. Tapi kalau janinnya masih hidup, Ustaz, ya hukum lain. Jadi harus disembelih juga kalau mati
mau disembelih juga. Kalau tidak ya sudah pilihan. Jadi ini tidak ada satu kaum kalau jadinya masih hidup. Jadi kalau jadinya mati dengan meninggalnya sang hidup, maka tergantung hidupnya ini matinya dengan cara sembelihan syar'i. Kalau sebenarnya bukan syar'i, maka bangkai. Maka sang jari tadi itu matinya mati bangkai juga, tidak halal. Itu yang dimaksud. Dan kemudian la yudahi ahadun an ghairihi bila idzni fil hayy. Tidak boleh seseorang menyembelih hewan kurbannya orang lain atas izin. Dari sini harus ada tauhid. Karena memang harusnya sunnahnya itu yang berkorban dialah yang menyembelih. Kalau yang menyembelih orang lain, semua yang berkorban mewakili. Saya izinkan Anda menyembelih hewan kurban saya. Kalau satu sapi 7 orang itu harus. Tapi apakah harus kumpul Ustaz? Tidak. Boleh pakai piatu kalau jalan jauh. Karena kurban itu kan tidak harus di kampung. Semua ada orang sini. Mau kurban di Jawa. Kurbannya di Jawa ya. Boleh Ustaz. Ya apa caranya? Ya tinggal tertib. Saya wakilkan kepada Anda yang boleh kurban saya. Punya saya. Ya. Jadi tidak harus ada hadir tempatnya jauh. Bahkan sekarang ini sampai luar negeri pun membuka yang mau berkorban di luar negeri. Ini mungkin banyak korban banyaknya kemiskinan situ. Itu tak apa. Sah dengan syarat tadi namanya. Ya. Nah, kemudian tidak boleh juga seseorang berkorban untuk mayit selama mayit itu tidak memberi wasiat di maupun dia itu. Karena banyak di masyarakat kita korban untuk almarhum bulan. Ini tidak sah kalau di waktu hidup almarhum itu tidak pernah dia berwasiat. Kalau dia sudah berwasiat silakan, itu pun tergantung dia wasiatnya kepada siapa. Kalau dia bilang hanya kepada ahli warisnya, tapi ahli warisnya itu boleh berkorban untuk mayit. Harus ahli waris. Ya. Tapi kalau dia bilang siapapun boleh, mau ahli warisnya, mau muridnya, mau tetangganya, bahkan orang yang tidak kenal dia sama sekali, selama dia sudah berwasiat di waktu hidup. Kemudian di antara syarat syarat kurban yaitu harus berniat berkurban, niat ini hewan kurban tidak ini. Ya. Dari sini kurban ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Kurban sunnah ini hukum aslinya. Ada kalanya itu jadi wajib. Kapan itu? Ketika dinadar. Contoh ada orang dia bernadar, tapi dia ucapkan saya bernadar tahun ini berkurban, maka wajib dia kurban. Ya. Atau dia memegang atau melihat atau menunjuk hewan kurbannya, mengatakan ini hewan kurban saya, itu sudah jadi wajib. Itu sudah jadi wajib. Kecuali kalau dia mengatakan ini hewan kurban sunnah. Ini hewan kurban sunnah saya kurban sunnah, maka tidak jadi wajib. Jadi lebih sunnah. Apa bedanya Ustaz? Bedanya kalau kurban wajib tidak boleh bagi orang yang berkurban dan keluarganya untuk menikmati daging atau apapun dari hewan. Belum boleh. Kenapa? Karena wajib. Kalau sudah wajib harus diserahkan semua kepada orang. Dia dan keluarganya. Tapi kalau di sini orang yang wajib dia nafkahi, istri dan anak. Kalau saudaranya dia apa? Saudara yang berkorban mau ngambil apa berkorban? Karena yang keluarga di situ yang wajib dia nafkahi. Tapi kalau korban sunnah boleh bagi orang yang berkorban mengambil sedikit ya, atau menikmati daging korbannya sendiri. Kenapa? Karena korban sunnah.
Kalau kamu wajib nggak boleh. Karena itulah hati-hati di dalam pengucapan. Khawatir itu wajib, tapi Anda masih ngambil, itu nggak boleh. Ya. Nah kemudian istahabu kemudian fi baitihi. Ibu adalah kita berdoa bahwasanya disunahkan menyembelih hewan kurban itu di rumahnya, disaksikan keluarga. Agar apa? Agar mereka senang dengan lihat dengan sembelih. Di masjid bagaimana Ustaz? Nah, dikatakan bahwasanya kalau menggunakan fasilitas masjid dan ya, karena masjid itu masalahnya tidak termasuk masalah kurban. Ya, masalah masjid tidak termasuk masalah kurban. Kecuali kalau dia bayar airnya, dia bayar ke masjid. Semua pakai air masjid bayar, tidak boleh tidak bayar, karena dia termasuk milik masjid. Ya. Terus kemudian apalagi, bahkan sebagian ulama mengatakan di halaman masjid itu tidak boleh, karena bukan tempat yang umum, bukan tempat yang umum. Ini tempat untuk masalah masjid. Dan kurban tidak termasuk masalah masjid. Bahkan menggunakan tempat mahal untuk beli bensin, untuk beli apa lagi, kentongan, beli pisau, nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah bagian yang berkorban. Yang korban itu dia cuma bawa sapi aja ditinggal. Dia butuh yang merawat, dia butuh ongkos nyembelih, dia butuh kentongan, dia butuh banyak. Itu ditanggung siapa yang berkorban. Kecuali kalau ada orang baik, ya sudah dia saya tanggung apa. Tapi uang masjid ya. Ini semua pengurus itu, ini bukan pengurus. Ini dua umat, masalah dua pengurus. Dua pengurus apa? Ini dua umat. Jadinya tingkat orangnya. Ini berwaktu orang harus itu. Nah ini untuk masalah masjid dan tidak termasuk masalah urusan urutan. Sehingga ini hati-hati dalam menggunakan uang masjid jangan digunakan untuk hal-hal yang di luar masalah masjid, di luar masalah masjid. Di antaranya masalah kurban. Ya. Walaupun tradisi kita rata-rata kurban di masjid, ya. Cuma ini harus berhati-hati nanti. Kalau menggunakan air masjid itu harus diganti. Ini air sekian itu penggunaannya bayarnya berapa? Kenapa? Karena tidak termasuk masalah masjid. Kemudian dikatakan untuk sedekah daripada dari kurban kayak apa? Jadi sini kalau kurban itu wajib, maka wajib untuk sedekah dengan seluruh daripada daging. Bahkan semuanya kulit pun tidak boleh diambil oleh yang berkurban. Kulit pun tidak boleh, kepala kulit tidak boleh, semuanya untuk orang lain. Nah, kemudian kalau sunnah di sini, ya, itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah semuanya diberikan kepada fuqara miskin, dan boleh bagi yang berkorban mengambil sedikit untuk ambil berkah. Ambil berkahnya. Nabi SAW itu beliau sering kalau berkorban, beliau minta hati. Artinya ngambil itu ngambil berkah. Namanya juga ini menyenangkan fakir miskin. Dan tidak boleh kalau fakir miskin jangan jaksa. Kalau memang dia membagikan kepada orang kaya yang dapat, yang fakir tidak dapat, wajib dia ganti kadar untuk orang fakir. Harusnya beli lagi. Dia beli di pasar berapa kilo, pilih orang fakir kasih. Kalau memang dia sudah terlanjur bagikan kepada yang kaya-kaya. Nah, ini penting karena
Jadi masih Syafi'i itu dibagi 3. Sepertiga untuk yang perempuan, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga dihadiahkan untuk orang yang mampu. Orang kaya tidak dapat. Jadi bukan berarti orang kaya tidak boleh, ya? Boleh. Ya. Tapi tadi yang itu yang fakir miskin. Nah, kalau seumpama sapi atau 7 orang itu bagi sepertiga itu untuk 7 orang ini, bukan tiap orang sepertiga, habis sapinya. Sepertiga itu bagi 7. Ya, sehingga seumpama berapa kilo nih dagingnya? 60 kilo. Nah, 60 kilo dikurangi kulit, tulang 60 kilo. Maka 20 kilo dibagi 7 orang. Ya, yang 40 kilonya ini dikumpulkan fakir miskin sepertiga, yang orang yang mampu sepertiga. Dan jangan terlalu kecil bagiannya. Satu orang bilang, ya jangan separah itu. Mending sedikit, kuponnya sedikit, tapi puasnya banyak. Jangan kuponnya banyak, tapi PTHP dan tegak dikasih. Karena tidak wajib ya, untuk meratakan pemberi itu tidak wajib. Tidak harus ini masjid besar, cuma satu tapi hanya di toko-toko kecil aja. Tidak wajib menurunkan satu lokal itu. Intinya tetangga sekitar itu. Kalau memang istilahnya ada ya, sekilo kan, sudah bikin itu, berarti kuponnya jangan banyak, jangan kuponnya terlalu banyak, akhirnya pembagiannya terlalu sedikit. Ini bisa tidak sah, bisa tidak sah. Berapa sah minimal? Tadi tidak ada aturan dalam fikih. Cuma menurut huruf, secara huruf ini sekian ini cukup aman. Ya, secara huruf ini hukum di masyarakat kayak apa? Kalau sekian ini kayak apa? Nah, kemudian yang diberikan itu ya, harus berupa daging, termasuk daging di sini untuk hatinya, ginjalnya termasuk. Dan tidak sah cuma lemak, dikasih lemak aja, dagingnya aja nggak sah. Ya, karena daging itu tidak masuk kategori daging. Istilahnya harus ada daging, walaupun campur hati tidak boleh terus. Kemudian harus kadarnya itu tidak terlalu sedikit. Ya, tadi saya katakan. Yang ketiga syaratnya harus tepat. Membagikan hewan daging kurban harus tepat. Beda dengan akikah. Kalau akikah dimasak, akikah dimasak oleh orang atau dibungkusin sudah masak. Itu kalau akikah biasanya menjauh. Kalau korban dan korban ya. Terus kemudian harus segar dagingnya, tidak boleh sudah didendeng, jadi dendeng lagi tidak bisa. Biar awet besar, harus mestinya masih segar. Ya. Kemudian harus dimiliki, diserahkan kepada muslim. Tidak sah menyerahkan daging kurban kepada non-muslim. Kenapa? Karena ini ibadah. Ustaz, tetangga kita ada non-muslim, Ustaz. Ya apa? Daerah mudah ngasih. Belikan daging ke pasar, kasih aja. Jangan dikasih jadi kurban. Kok nggak tahu juga dia kan urusan kurban apa ini dari. Yang penting kita toleransi. Karena ada apa nggak bisa ditawar-tawar. Tapi untuk kebaikan bisa kita pikirkan solusinya. Ini ya apa ya? Orang lain ada non-muslim, sementara ini nggak boleh dikasih ke non-muslim. Beli di pasar berapa kilo, bagi-bagi yang non-muslim. Tapi jangan diambil dari daging kurban. Ini. Terus mana ada korban ini? Karena orang kantor ngerti ada korban, mereka minta, ayo kita mayoran di kantor.
di kantor ada yang muslim. Ya kan? Caranya jangan masak daging korban. Anda beli daging mati masak. Daging korban yang ada air simpan dulu di rumahnya. Jadi buat ke kantor. Karena yang makan di kantor nggak semua muslim. Sehingga ada selamat dari dosa. Nah, kemudian harus diserahkan kepada seorang yang fakir, walaupun sama. Artinya harus ada jatah. Karena itulah dalam hal ini untuk orang fakir kalau dia dapat daging boleh dia jual, boleh dia masak sendiri, boleh dia berikan ke orang lain, boleh dia jual. Tapi kalau yang dapat orang kaya nggak boleh dijual, sama kayak yang berkorban. Anda berkorban walaupun sunnah, banyak lagi misal itu kan hasil korban dan ketolong orang-orang, boleh saya jual? Sodako silakan. Tapi orang yang fakir boleh dia menjual, boleh dia makan sendiri, boleh dia sedekahkan. Ini perbedaan. Kalau yang terima orang fakir silakan dia bebas. Tapi kalau yang menerima orang kaya, dia hanya boleh konsumsi atau memberikan ke orang. Tapi kalau dia jual, sama dengan orang yang berkorban, tidak boleh menjual hewan atau daging korbannya. Nah, kemudian dengan di sini ada pun itu disebutnya yang wajib sudah tadi untuk yang berkorban. Nah, untuk memberikan kepada tukang sembelih itu nggak boleh dijadikan memberikan kulit sebagai ongkos. Tak sampai dapat bayar ya, tapi tak kasih kepalanya aja, nggak boleh. Ya, harus dibayar. Walaupun orang nggak mau, nggak usah dibayar. Saya ambil kepala aja sudah. Kepala kalau kasih aja, tapi bayar harus. Artinya mengongkosi tukang sembelih dengan bagian hewan korban. Jadi kalau dia memang masih kukuh untuk nggak mau dibayar, cuma dibayar kulit aja, kasihkan kulitnya. Ini biasanya 5.000, boleh hadiah, bukan sebagai ongkos. Terus sebagai ongkos nggak boleh. Boleh harus sebagai ongkos untuk menyembelih, dia dikasihkan saja. Ini bedanya. Kemudian hukum menyembelih malam hari. Kadang-kadang makruh menyembelih malam hari. Ya. Kenapa? Karena khawatir salah dia tempat menyembelihnya. Karena memang sembelihan yang sah itu ketika jalan makan dan dalam nafas terfokus bersama. Ya. Jadi kalau kita membahas kapan hewan ini halal dan kapan hewan ini haram, kalau sembelihan syar'i dia halal. Syar'i ini kayak apa Ustaz? Mencakup 3 syarat. Ya, 3 syarat. Pertama yang boleh muslim. Kalau orang kafir yang boleh kasar. Walaupun baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, walaupun bismillah. Karena intinya yang boleh muslim kan. Karena itu hasil buruan orang muslim yang sudah mati dijual kepada muslim penjual daging karena dia bangkai. Beda kalau dia menjualnya dengan masih hidup. Maaf, sebagian orang jual ayam ya, itu kadang-kadang yang berburu non muslim sudah mati di bawah menjual muslim, dia jual muslim, tapi tidak ngerti PKI diterima aja, tapi ini baca. Kenapa? Karena yang membunuh hewan ini muslim, harus muslim. Yang kedua, alat yang dibuat sembelih harus wajib. Wajib di sini mau besi, mau batu, mau kayu, yang penting wajib. Ya.
bukan kuku, bukan tulang, bukan gigi. Bukan kuku, bukan tulang, bukan gigi. Ya. Yang ketiga, kalau hewan itu bisa ditangkap, ya, hewan yang bisa ditangkap, maka harus terputus jalan makan dan jalan nafas. Matinya harus dengan terputusnya. Kalau bisa ditangkap, kambing, ayam, sapi, itu tetap semua. Kalau bisa ditangkap, ya, maka syarat tiga tidak wajib. Artinya dari anak bagian badan manapun dia mati, yang penting dua perkara lengkap. Muslim yang menyembelih ya, berarti memanah atau mengombak, dan halnya wajib, maka sah halal. Yang nggak halal itu pakai peluru gokri, senapan itu gokri, itu nggak wajib karena dia terukur. Kenapa bisa terus? Karena dorongan angin yang kuat sampai terus. Jadi kalau mati dengan sebab peluru model ini yang populer, hukumnya baik, kecuali ketika dia sudah rebah langsung sembelih. Kalau darah muncrat berarti dia halal. Ciri-ciri hewan ini masih hidup pasti sembelih muncrat. Tapi kalau darahnya meleleh, sudah mati dulu langsung sembelih. Ini penting karena kadang-kadang orang asal main tembak aja terus langsung dimakan. Jadi yang pelurunya udah. Ada kalanya pakai kepakol kan batu ya, bukan lagi jatuh. Itu sudah. Kalau memang disembelih darahnya muncrat masih halal. Kalau disembelih darahnya ngalir berarti sudah bangkai. Ini sama hukumnya dengan sapi yang ketabrak, ya, kambing ketabrak itu, atau kambing kalau kena racun sembelih. Kalau muncrat darah, kalau darah meleleh berarti sudah mati duluan sebelum sembelih. Nah, di dalam bentuk sama, Kemudian dikatakan di sini boleh untuk menyembelih di malam hari kalau hajat. Contoh sudah sekarang ini. Kalau nggak sekarang, besok sudah mati, sudah sebelum kalau nggak ada dan makhluk lagi. Imam Malik mengatakan tidak sah menyembelih malam hari. Imam Malik keras, nggak sah korban malam hari nggak sah. Terus korbannya dia itu sampai sebelum maghrib. Bahkan di Imam Ahmad bin Hanbal juga sama, kemudian hal-hal yang disunahkan ketika nyembelih. Pertama adalah melancip atau menajamkan pisau, ya, karena semakin tajam semakin cepat matinya, dan itu semakin mengurangi rasa sakit dari hewan sembelihan. Karena Nabi pernah bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah itu mewajibkan kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu harus ada perbuatan baik. Bahkan sampai urusan membunuh. Kata Nabi, idza qataltum fa'asimul qitlah. Kalian orang dengan musuh yang diharapkan orang kafir. Ketika membunuh mereka harus berbuat baik. Ya, aku usah berbuat baik dalam hukum. Jangan diintimidasi. Potongannya dulu, dikejar dia, kulitin dulu. Itu haram. Walaupun ini musuh, Allah tidak ridha. Sekali pun selesai. Kenapa? Itu mempercepat. Ya, bahkan menunda-nunda potong-potong dulu itu haram. Mutilasi itu haram. Beda dapat pun dengan yang menyembelih kata Nabi, asmurliha, perbaguslah cara menyembelih. Dengan cara apa? Nabi menjelaskan dalam sini. Falihidda ahadikum syafratan, itu dengan ditajamkan pisaunya, wal yurid dari apa? Dijadikan hewan itu leluasa setelah matinya, setelah disembelih. Yang pada leluasa itu dilepaskan satu kakinya,
itu pernikahan. Di jalan kan ya, rata-rata diikat dua-duanya boleh satu. Kalau dilepas satu sebulan dan penuh. Itu sunnahnya satu kaki dilepas, jangan diikat dua-duanya. Ayam itu yang sebelah dilepas. Itu kalau dia berat mempercepat memompa darah sehingga darahnya cepat keluar dari tubuh. Yang bikin dia kesakitan dalam pelaksanaan. Ya. Dan itulah di antara sunnah kakinya kambing atau sapi yang disembelih jangan diikat dua-duanya, sisakan satu untuk memompa. Kalau dia memompa darah, memompa jantung ini sehingga darahnya cepat keluar, dia cepat keluar nanti mati. Jadi itu kebaikan. Nah kemudian disunahkan jangan menyembelih hewan di tempat temannya. Kenapa? Stres panjang hidup. Teman saya disembelih depan saya, stres. Jadi arahkan kambing yang lain itu ke arah yang lain. Jangan dia dihadapkan ke hewan yang disembelih itu. Kenapa? Karena hewan punya perasaan. Hewan itu punya naluri. Dia tidak punya naluri, tapi naluri ada. Sehingga kadang ada yang stres ini, kan ada. Kemudian disunahkan juga ya, untuk memperkuat gesekannya agar dia lebih bagus. Jadi semakin maju semakin bagus. Kemudian disunahkan juga untuk menyiram air sebelum disembelih. Disiram apa ini seperti air. Kenapa? Karena itu lebih hebat. Kalau dia dikulir itu lebih gampang. Kemudian disunahkan untuk direbahkan di bagian kiri, di arah kiri katanya, dengan menghadapkan dia ke kiblat. Jadi yang nyembelih ada kiblat, hewannya juga ada kiblat. Ya, itu sunnah. Sehingga yang nyembelih itu kan pakai tangan kanan, dia lebih mudah. Sini pegang kepala, sini pegang pisau, karena dia banyak. Kemudian disunahkan kalau unta bukan direbahkan, dia berdiri. Unta itu sebenarnya berdiri. Wadhar, nahar itu untuk unta. Kalau dapat itu untuk sapi dan kambing itu dapat. Tapi ini direbahkan. Kalau nahar itu berdiri, ya didirikan. Dia berdiri sunnah, bukan direbahkan kalau unta, tapi disembelihnya berdiri. Kemudian, kita di sini disunahkan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sebelum bismillah. Kemudian baru dia bismillah, baru takbir lagi yang kedua. Ya. Kemudian apa namanya? Cukup dengan kalau musikan bismillah. Tapi akhirnya takbir yang bisa dibaca waktu hari ini. Kemudian baca sholawat. Kemudian ketika menyembelih disunahkan untuk menghadirkan keagungan nikmat Allah. Nikmat kita bisa menundukkan hewan untuk kita jadikan kurban. Ya. Ada faedah di dalam kitab Nafas Mufidah. Dan di sini disunahkan sholat 2 rakaat bagi orang yang berkurban, sebelum disembelih musuh. Karena disebutkan doa ketika itu mustajab. Bahkan karena memang pahala yang disediakan oleh Allah untuk yang berkorban itu pengampunan dosa, ada larangan dalam hadis bagi yang hendak berkorban dilarang memotong rambut, kuku, mencukur kumis, apapun itu mulai awal Dzulhijjah sampai disembelih dengan kurban. Ya, larangan itu bukan haram, tapi makruh. Orang kalau mau berkorban itu mulai 1 Dzulhijjah itu di bulan itu tanggalnya. Itu sudah dia nggak potong rambut, nggak cukur, apapun itu dia nggak potong kuku sampai disembelihnya dengan kurban. Tujuannya apa? Agar sempurna
Yang sudah terpotong nggak diakui lagi. Nah, karena itulah yang masih tersisa itu diakui, buku-buku semuanya diakui semua. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian disunahkan untuk orang yang bertobat itu nyembelih sendiri. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu nyembelih sendiri. Bahkan di akhir tahun beliau sebelum tahun terakhir dia sebelum itu Nabi itu kurbannya 100 kota. 100 kota. Nyembelih kota itu sendirian 63. Sisanya tidak. Ini menunjukkan umur beliau 63. Nabi Muhammad makanya tenang. Dan nggak ada istilahnya dibantu orang nyembelih sendiri. Nyembelih kota itu 63. Kemudian dikatakan di sini. Dan Nabi pernah berkorban 2 ekor kambing domba itu, dan beliau nyembelihnya sendiri tanpa dibantu sama. Kalau memang dia nggak bisa nyembelih, maka boleh mewakilkan orang lain. Ya. Dan dianjurkan untuk menyaksikan hewan domba itu dianjurkan menyaksikan. Disebutkan di antara doa ketika berkorban itu berbaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu sholawat, kemudian baca Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma hadza minka wa ilaika, taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilika wa sayyidina Muhammad SAW. Itu di antara doa yang kemudian selesai masalah berkorban ya. Nah, insya Allah ini sudah 1 jam kita bahas masalah korban ya. Insya Allah ada waktu kita untuk bertanya. Bagi yang belum paham korban silakan. Nah, silakan bapak-bapak, bapak-ibu yang ingin dikonfirmasikan dengan beliau apa yang ingin ditanyakan, mobil khusus terkait dengan masalah korban. Ditutupin Pak, ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja karena waktunya sudah larut malam. Mohon maaf Pak Ustaz, tadi kalau saya nggak salah dengar tentang syarat-syarat yang disunahkan untuk bagi yang berkorban. Di antaranya dia disunahkan untuk menyembelih sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, ketika kita berkorban sapi terdiri dari 7 orang, bagaimana caranya 7 orang ini untuk, tadi kan dibolehkan untuk meminta kepada yang akan menyembelih. Nah, apakah boleh diwakilkan 1 orang saja atau satu-satu harus berwakil kepada tukang sembelihnya? Nah, apakah boleh yang tukang sembelihnya menuntun mulai dari niatnya dan menyerahkan untuk disembelih hewan kurbannya? Apakah dibolehkan seperti itu? Yang kedua, tadi di awal sudah disampaikan bahwa tidak boleh berkurban atas orang yang sudah meninggal kecuali dia berwasiat sebelumnya. Wasiatnya pun kalau hanya untuk keluarganya berarti yang boleh hanya keluarganya, kecuali yang umum. Selama ini yang kita lihat di masyarakat, kebanyakan mengatasnamakan orang tuanya, walaupun kita tidak tahu bahwa apakah pernah orang tuanya berwasiat untuk dikurbankan itu. Yang kedua, yang ketiga, tadi tidak sah bagi non muslim
ini pernah terjadi, tapi saya tidak sebutkan tempatnya. Di satu sekolah, kebetulan kepala sekolahnya ini non muslim, tapi mengajak satu sekolah ini dengan dewan gurunya untuk berkurban. Salah satunya dia ada di dalam 7 orang itu. Bagaimana kurbannya ini, sah apa atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang masalah apa namanya? Menyerahkan. Oh iya, di dalam hal ini harus 7-7. Boleh langsung, boleh itu. Boleh langsung, cuma dia nggak ada tempat. Dia itu misalnya boleh pulang, dan nomornya saya boleh kepada anda untuk menyembelihkan kurban saya. Diterima. Nah, jadi kamu harus hadir. Kalau memang bukan dia di tempat, hadiah itu dia di tempat, harus hadir. Tapi yang pasti dari 7 itu semua masing-masing harus mewakili. Karena ini ibadah 7 orang. Ibadah 7 orang. Semangat 7 ini sudah salah satunya yang menyembelih. Maka yang 6 wajib kepada yang 1 ini. Ya, semangat dari 7 ini sudah saya yang menyembelih bisa. Maka yang 6 sisa mewakilkan kepada yang 1 ini. Kok bisa gitu saja? Karena satu sapi untuk 7 orang itu masing-masing ibadah, bukan sepaket. Kenapa demikian? Karena tidak harus dari satu sapi itu 7 orang ini harus kurban semua, tidak. Saya kasih contoh, boleh sembang Ustaz ini dan 7 orang yang baru daftar 5 kurang 2 orang. Akhirnya ada 2 orang, ada 1 orang bilang, saya nggak kurban, saya akikah. Saya ikut tapi akikahnya. Boleh. Jadi satu sapi itu ya, 5 kurban, 2 akikah. Sah nggak apa-apa. Sehingga dalam ini masing-masing yang kurban niat kurban, mewakilkan kurban, yang akikah niat akikah. Nanti dagingnya yang akikah yang diserahkan yang akikah. Mohon maaf Pak Ustaz, sedikit saya ini biar jelaskan. Jadi maksud saya tadi, apakah dari orang 7 ini, misalnya saya tukang sembelihnya Pak Ustaz, dari 7 ini saya tuntun untuk berniat dan untuk menyerahkan hewan kurbannya untuk saya sembelih. Tidak masing-masing satu persatu berucap langsung kepada saya, tapi saya tuntun untuk menyerahkan hewan kurbannya. Apa boleh begitu Pak Ustaz? Ya, acara nanti. Kebiasaan kita di sini kan, iya, mewakilkan ke satu orang untuk menyerahkan gitu, nah Pak Ustaz. Dituntun sama tukang sembelihnya. Nanti setelah itu baru menyerahkan kepada yang tukang nyembelih untuk, artinya saya mewakili dari si A, si B dan si Fulan untuk menyerahkan hewan kurbannya ini disembelih oleh Pak Ustaz. Apakah boleh kayak gitu Pak Ustaz? Boleh, dengan syarat sudah ngomong semua ke sampean. Iya. Oh, terima kasih Pak Ustaz. Itu yang saya maksud tadi Pak Ustaz. Karena kebanyakan begitu kita di sini. Tidak ngomong satu-satu langsung kepada tukang sembelihnya, tapi dia wakilkan misalnya dari 7 itu 1 yang tukang bicaranya, juru bicaranya. Oh, ya, terima kasih Pak Ustaz. Terus kemudian yang kedua, untuk yang wafat ya, memang tadi ini banyak yang diketahui, ya, sehingga kalau memang sudah tahu, ya usahakan yang hidup dulu, karena ini ibadah untuk yang hidup, bukan untuk yang wafat. Yang sudah wafat selesai, karena yang hidup ini yang dituntut, yang dituntut korban yang hidup. Sehingga dalam hal ini, untuk yang berkorban itu, ya, usahakan yang hidup siapapun itu, nanti kalau dia berkorban, hadiahkan pahalanya kepada yang sudah wafat.
Jadi dalam hal ini hadiahnya itu pahalanya dia hadiah itu hukumnya sah. Ya. Nah, sehingga sementara ini kalau ini sampai Ustaz, ya harus dirubah. Harus dirubah. Kalau dibilang itu sah, tapi bukan kurban, biasa sah untuk yang karena kurban ini untuk yang hidup atau sudah wafat tapi berpesan sebelumnya. Ya. Memang dalam hal kurban, ya, usahakan kalau Anda masih punya orang tua hidup, itu Anda kurbannya untuk orang tuanya. Karena untuk Anda pahalanya 7 kali lipat daripada Anda itu sendiri. Selama masih hidup, atau dia sudah wafat tapi pesan, itu kurbannya untuk mereka. Anda dapat pahala 7 kali kurban. Kenapa? Karena ada bilwalidin. Ada bilwalidin. Tidak berpesan Ustaz. Kalau dia tidak pesan sebelumnya, Nah, kalau kita jangan kasih hadiah aja. Ya Allah, aku hadiahkan pahala kurbanku ini kepada orang tuaku, kakekku, nenekku. Itu targetnya waktu minta disembelihkan itu kan yang itu di dalam hati aja, Waktu niat, waktu menyerahkan itu. menyerahkan harus salah, harus dilakukan. Iya, ini kan saya menyerahkan minta dipotongkan gitu kan untuk atas nama saya, pahalanya disampaikan begitu maksudnya. Oke, itu untuk pahala tanpa sampai disampaikan apa? Karena sudah sampai pemilik pahalanya, nanti sampai hadiah dengan hati. Terus kemudian yang ketiga, ya, di dalam masalah urunan itu masih sodako. Jadi sodako orang kafir pun boleh ikut urunan boleh. Ya. Tapi kalau dia berkorban atas nama dia, atas nama siapa? Kepala sekolahnya yang muslim biasa. Harus dari siapakah yang muslim di situ. Pahalanya juga sampai. Ya. Pahalanya juga sampai. Kalau pahalanya nggak dapat pahala, pahala itu di akhirat. Cuman tadi biasanya orang-orang muslim yang dia sosialnya tinggi, sering bantu orang, sering ini, itu Allah cepatkan balasannya di dunia. Allah buat makmur ya. Agar nanti kemudian dia nggak minta lagi, sudah selesai. Karena itulah kita yang muslim, jangan suudzon ketika saya banyak sedekah, kok gini-gini aja hidup saya. Karena pahala bukan di sini, pahalanya di akhirat. Tidak sholat malam terus, kok kayak gini terus masih hidup saya. Jangan gitu. Karena Allah ingin balas Anda tempat abadi, bukan di dunia yang fana ini sementara. Kalau orang kafir dipercepat di sini, karena nanti di akhirat ada Tuhan. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. pertanyaan ketiga saya tadi Pak Ustaz, apakah yang orang 6 ini sah kurbannya? Karena ada tadi salah satu di dalamnya itu bertuju untuk mencukupi uangnya tadi ini Pak Ustaz. Dia tidak disebutkan namanya berkurban, tapi dia ikut menyumbang sesuai dengan urunan per orang itu untuk mencukupi harga sapi. Ya. Apakah yang 6 ini yang orang muslim tetap sah kurbannya atau bagaimana gitu? Ya. Berarti itu kurbannya satu sapi hanya untuk 6 orang. Sah. Jadi 7 itu maksimal. Ustaz, ini orang kafir itu kurban, tidak masalah. Yang penting sebutkan namanya. Bahkan sumbangan ini sapi dari non muslim, sapi dari muslim dikasih kampung sini itu sapi non muslim. Cuman nanti ini nggak sama muslim kurban. Itu kesempatan Anda yang nggak pernah kurban, ayo ikut nimbrung di satu sapi 7 orang pilih. Pun dia nggak sah juga kurban. Ya kan lihatnya bukan ibadah, dia lihatnya apa mungkin ya untuk membiasakan masyarakat. Sehingga dia bagi-bagi sapi. Itu ambil kesempatan. Yang jarang-jarang korban ini tidak masuk ke nama itu. Ya tahu nggak dia? Tidak masalah. Asal tadi tidak disebut namanya untuk siapa ini, untuk bulan yang kafir itu. Harus yang muslim. Walaupun cuma 4 orang, apa dulu. Itu seperti itu.
resiko gitu. Berarti kan bukan orang Muslim yang di sana, diserahkan untuk masjid di sini umpamanya berkorban. Apakah itu hanya korban atau hanya sedekah? Dari mereka sedekah, dari dia sedekah. Tapi dari Anda, ya kesempatan Anda tidak korban. Gitu loh. Ustaz, ini apakah bukan curang? Bukan curang, dia ngasih. Namanya ngasih terserah kita. Tapi orang cerdas, ini jangan sampai bisa melek biasanya tanpa ada niat korban. Buat tidak korban. Pilih. Gantian tahun depan siapa? Biar setiap anggota masjid pernah dapat jatah seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi Ada orang wabarakatuh. yang mencikir, nggak ngerti ya. Aku Lama baru mencikir, ketemu lagi bro. enak betul. Beberapa kali pertemuan ada uzur nggak bisa hadir. Oh gitu. Jadi ini alhamdulillah ada pembahasan tentang kurban. Sedikit menambahkan pertanyaan juga dari Muhammad tadi itu. Untuk lebih enaknya mungkin yang bertanyanya saya karena saya tukang potongnya. Jadi yang bahasa-bahasa tadi menuntun itu seperti ini maksudnya. Jadi untuk apa namanya orang-orang yang berkurban, kami biasanya itu sebelum pemotongan dikumpulkan dulu, ya walaupun tidak wajib secara hukum seperti ini contohnya. Saya menuntun niat berkurban diawali dengan syahadat, istighfar. Ya, tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita seperti itu. Jadi sudah kita tuntun niatnya dengan diawali istighfar. Kemudian juga saya tanya apakah dari Bapak Ibu yang berkorban ini mau melaksanakan pemotongan sendiri hewannya atau diserahkan ke saya. Jadi saya tanya seperti itu, baru dari anggota yang berkorban, Ustaz saya serahkan sampean untuk memotongkannya. Nah, jadi dengan seperti itu secara kolektif dikumpulkan, secara kolektif mereka akan menyerahkan kepada saya sebagai pemotongnya. Seperti itu maksud beliau. Nah, itu apakah boleh atau tidak? Boleh seperti itu. Boleh. Jadi boleh bertanya. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah dalam penyembelihan itu kan ada orang-orang yang membantu tuh. Itu menyisihkan, meminta, artinya kami memang ngomong selaku saya mewakili juga dari anggota-anggota yang berkurban. Saya tanya dan saya minta izin Bapak Ibu yang berkurban, saya mewakili panitia ini, boleh nggak saya minta sedikit untuk yang berkurban nanti dimasak dimakan bersama-sama. Nah seperti itu boleh nggak Ustaz? Ya. Artinya bukan sebagai upah, bukan sebagai minta bagian buat orang-orang yang bekerja seperti itu. Dan kami setiap tahun itu seperti itu. Kalau memang itu nggak boleh ya tahun ini berhenti nggak minta lagi gitu kan. Ya, artinya mau tetap dilaksanakan, cuman mungkin nggak meminta daging kurban lagi untuk panitianya. Nah kemudian ini setiap tahun memang mungkin faktor ketidakpahaman ataupun memang dari keterangan guru-guru yang lain sehingga banyak berpendapat bahwa boleh mengatasnamakan orang yang sudah meninggal dan menghadiahkan. Jadi pada dasarnya itu sebenarnya menghadiahkan pahala itu boleh atau tidak? Menghadiahkan pahala kurban yang kepada orang sudah meninggal, bukan berkurban bersama orang yang meninggal, bukan, tapi menghadiahkan buat orang yang meninggal. Kalau berkurban buat yang meninggal kan tadi disebutkan nggak boleh kalau nggak berwasiat. Tapi kalau menghadiahkan, tapi yang berkorban tetap saya, tapi saya menghadiahkan pahalanya buat orang tua yang sudah meninggal karena memang nggak ada wasiat.
Ini itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pada dasarnya wajib untuk memberi dari setiap orang yang dikasih daging itu harus pakai wajib. Pakai itu artinya nggak boleh ada yang ngambil 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, itu nggak boleh. Ya, harus. Bukannya sebagian ada gitu. Agar ada yang ikut improve atau ngambil KH lagi, repot lagi. Itu nggak boleh. Harus. Kecuali kalau memang yang berkorban memberi. Dan tadi itu, yang korban memberi, baik itu tanpa diawali dengan permintaan dulu atau diminta dulu dengan tadi ini jatahnya yang berkorban, ini jatahnya yang berkorban. Silahkan dapat ambil dan tidak mengurangi daripada jatah yang ada. Kalau sampai itu jadi sedikit, maka adakan nama mereka panitianya 100 semua. Jadi mayorannya bukan mayoran lagi, separuh sapi dibuat. Nah ini terlalu tak boleh. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konteks awal, yaitu membagikan dalam keadaan hentak. Tapi kalau hanya sekedar untuk yang membahagiakan orang-orang yang sudah capek, itu tidak masalah. Dengan syarat itu milik daripada apa yang berkorban. Jadi izinnya hanya berkorban. Seperti itu. Terus kemudian menghadiahkan pahala kepada yang sudah berkorban. Itu dibolehkan. Tidak cuma urusan korban apa. Sampai habis nanti, ya Allah saya jadikan hadiah ini untuk yang sudah berkorban. Kita lihat di dalam doa tahlil. Allahumma disebutkan di situ wama halana yang kami tahlilkan, wama sabbahna yang kami baca subhanallah, wama sholaina Muhammad yang kami sholawat. Itu jadikanlah hadiah atau wasilah, hadiah yang sampai bahwa nazar keberkahan yang turun kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi yang lain, khususnya sebutkan bulan itu tidak masalah karena dari itu sudah syariat. Menghadiahkan pahala itu sama dengan berdoa. Cuman bedanya istilah. Apakah mendoakan yang sudah mati nyakit? Loh kalau nggak nyakit nggak ada salat jenazah. Kenapa ada salat jenazah? Di salat jenazah ada rukun yang wajib dibaca habis takbir ketiga. Apa itu? Allahumma billah. Itu kalau nggak dibaca nggak sah salat jenazah. Menunjukkan apa? Salat jenazah itu dari paling kuat sampingnya doa yang hidup kepada yang sudah. Dari paling kuat samping yang tiga pun pasti baca Alhamdulillah pasti. Kalau nggak ada kaitannya nggak mungkin Nabi. Nggak mungkin Nabi. Karena Nabi dulu pasti ada kaitannya. Tapi berdoa. Bahkan disebutkan bahwasanya mayit itu kalau sudah wafat seperti orang yang tenggelam. Dia ini sangat butuh pertolongan. Paling cepat pertolongan doa. Doa ini bisa doa langsung, bisa dengan menghadiahkan pahala amal kita. Contoh kita harus pengajian. Kira-kira ya Allah saya hadiahkan pahala pengajian saya ini kepada orang tua saya. Kan? Bahkan untuk orang tua aslinya, untuk orang tua tanpa anda niatkan pun sudah tertulis untuk mereka sebelum untuk anda. Kenapa? Karena sebab mereka anda di dunia. Sehingga semua amal anda itu tertulis untuk orang tua, walaupun tidak ada niat. Tapi untuk yang lain, paman, guru kita, siapa orang-orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita itu harus disebutkan. Paling enak waktu khutbah Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum, yang hidup dan yang mati kena semua. Itu bayangkan berapa puluh ribu Jumatan dalam satu waktu di dunia. Itu kalau doakan semua. Tapi tadi
kata guru saya Habib Muhammad bin Islahan dan Habibullah beliau mengatakan ini hadiah doa untuk orang, untuk khotib bagi orang muslim laki perempuan semua yang nanti pun dapat itu hanya untuk yang waktu hidup dia percaya, waktu hidup dia tahu yakin ya nyampe doa kembali. Tapi waktu hidup dia nggak yakin atau ingkar, walaupun dia sudah mati dikirimin doa sedunia nggak nyampe ke dia. Kenapa? Karena balasan waktu dia hidup nggak percaya. Waktu dia hidup nggak percaya, maka waktu wafat benar. Jadi karena dapat kiriman dia hidup jadi. Karena dia waktu hidup nggak percaya kiriman itu nyampe. Ada seseorang dia nggak percaya doa yang hidup itu nyampe ke yang mati. Enggak percaya sih. Pertama saya sudah saya doakan nenek anda di neraka. Mana gitu? Jangan, kan enggak nyampe. Kan nyampe bersama. Kalau nyampe ya silakan. Kan enggak nyampe. Tanda ada apa? Itu nyampe. Di sini menunjukkan doa yang hidup itu nyampe. Cuman karena kita belum meninggal kita enggak merasa. Ini penting. Bahkan menghadiahkan amal-amal apapun, habis pengajian, habis kita sholat tahajud aja. Bahkan termasuk kurban, termasuk amal ibadah, dia pahalanya. Seperti itu. Apa yang disebutkan khusus untuk umat-umat Nabi. Itu banyak dari mereka itu yang masuk kubur dengan bawa dosa sekurang. Tapi nanti pas hari kebangkitan keluar penuh cahaya. Oh, berubah. Dulu masuk dosa dia. Kiriman kan sehingga yang tinggal cuma cahaya. Nah, ini hanya untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bertanya tadi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, ini menyangkut di sekolah Pak Ustadz, kan anak-anak itu mengumpulkan uang Pak Ustadz untuk sumbangan setiap hari Jumat, dan uang itu terkumpul bisa untuk berkorban untuk 2 orang Pak Ustadz. Nah, untuk 1 ekor sapi itu 7 orang Pak Ustadz. Jadi dititipkanlah yang tadi yang 2 orang Ustaz. Ada yang berpendapat maka gugur pahala yang 5 orang Ustaz, karena uang ini tadi ini adalah uang sumbangan anak Ustaz. Mohon pencerahan Ustaz seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan pahala itu harus sesuatu yang tidak bisa untuk diakal-akal. Sini dalam hal ini tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kebaikan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yudhi'u ajrul muslimin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang berbuat baik. Korban berbuat baik yang mungkin dapat gara-gara yang dibanggakan. Dan Allah lebih tahu berapa persen orang ini diundang, Allah lebih tahu. Jadi dalam hal ini tetap yang 5 itu sah. Bahkan sumpah yang 5 ini korban, yang 2 ini enggak korban, enggak akikah. Kenapa? Saya mau ngambil dagingnya yang mau tak jualan, atau saya mau ada acara di rumah, acara tahlilan cukup daging. Daripada bingung, ini aja sudah ikut daging sapi ini aja. Jadi dia ngambil untuk korban, untuk dia buat acara di rumah. Sah yang 5 ini sah, yang 2 ini pahalanya bukan korban, karena dia ngambil semua untuk acara hajatan di rumah. Boleh. Kan istilahnya 7 itu sama dengan kambing. Tapi perbedaannya mana yang lebih utama, kambing 7 ekor atau sapi 1 ekor? Lebih utama kambing 7. Karena lebih banyak darah yang dilahirkan,
lebih banyak nyawa yang disembelih lebih banyak, itu lebih utama. Ya, itu di dalam agama. Ya apa kalau 7 ekor kambing sama 1 sapi, mana yang lebih besar pahalanya? 7 ekor kambing. Dari sini 1 ekor sapi itu punya hukum 5 kurban atau 2 kurban, 2 akikah, 2 yang 4, yang 3 ambil daging aja untuk bagi-bagi untuk biasa dia ada acara, silakan. Berarti yang berniat ya yang ibadah, yang kurban dia kurban, atau nanti ya ini gak usah niat, dia cuma ngambil dagingnya aja. Ibu begitu aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya seperti ini, apa misalnya dalam satu keluarga itu ada 4 orang, itu berkurban. Nah, apakah pahala kurban itu untuk 1 orang atau untuk 1 keluarga? Ini hubungannya dengan keadilan. Kalau hanya untuk 1 orang, berarti digilir. Ini bapak, tahun depan mamanya, tahun depannya anaknya. Nah, gitu maksudnya Ustaz. Nah, yang kedua, ini ada grup kurban. Grup kurban ini ada 14 orang. Maka belilah 2 sapi. Karena 1 sapi 7 orang misalnya. Nah, sapi pertama sapi pertama harganya 17 juta. Sapi yang kedua harganya 15 juta. Beda Ustaz. Nah, apakah 17 tambah 19 ini berarti 36 juta? Apakah 36 juta dibagi 14 orang? Atau sapi pertama tidak ada hubungannya dengan sapi kedua? Berarti sapi pertama untuk kelompok 1 berarti urunannya beda. Sapi kedua untuk kelompok 2 berarti urunannya beda karena beda harga. Itu gimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Jadi masalah kalau dalam satu keluarga itu ada beberapa yang mampu, itu memang di dalam hukum berkorban itu sunnah muakkadah kifayah. Nah, kifayah di sini yang penting dari satu keluarga itu 1 orang yang berkorban, yang mampu yang lain nggak mampu lagi. Dengan saya bilang, yang sudah mampu nggak berkorban itu mampu. Ya, karena di mata lain haram, mata lain haram. Mampu tapi nggak berkorban, mata lain. Menurut Syafi'i mampu. Nah, apakah kalau satu keluarga itu yang mampu 3 orang? Ayah, ibu, anak almarhum karena sudah kerja, penghasilan ada, tabungan ada. Terus di sini apakah dianjurkan 3-tiganya? Iya. Cuman kalau 1 orang yang kurban, 2 yang lain tidak dituntut lagi. Ayah lain nggak mampu karena dia kifayah. Kayak sama seperti jenazah. Yang penting 1 orang sudah nyolatin, yang lain gak usah. Kalau kifayah, ya. Sholat, musik jenazah kan kifayah, tidak semua wajib. Ya. Cuman apakah pahalanya itu untuk seluruhnya? Nah ini beda. Pahalanya hanya untuk yang berkorban. Kecuali yang berkorban tadi menghadiahkan kepada keluarga yang hidup. Cuman masalahnya, apakah boleh menghadiahkan kepada yang hidup sementara mereka juga bisa berkorban? Menghadiahkan yang muktamad ya, itu sah hanya untuk yang wafat. Ya. Ada yang mengatakan sah juga untuk yang hidup karena mereka ya ikut juga nimbrung di dalam uang pembelian tadi, ikut juga nimbrung sehingga pahalanya. Tapi yang dia mampu korban
mampu kurban sendiri mampu. Ya. Maka yang seperti ini yang dapat cuma yang kurban. Ya, sehingga dalam hal ini kurban itu bukan seminggu sekali, setahun sekali. Jadi waktu itu saya sudah berkurban dulu Ustaz. Sekarang mampu nggak kan? Sudah kurban. Karena kurban bukan seminggu sekali, tapi setahun sekali. Bahkan termasuk kelancaran rezeki. Kalau Anda punya uang anggur pas hari Id atau malam Id untuk beli kurban bisa beli kurban, maka kurban. Karena itu termasuk kelancaran rezeki. Termasuk itu kurban. Terus yang kedua ini masalah Harga sapinya Oh, iya. beda. harga sapinya beda. Dalam hal ini, kalau memang itu sudah diatur, sudah yang ini kita tanpa tahu kelompok mana. Yang penting setiap orang harus sekian. Karena itu namanya juga arisan per bulan sekian. Tanpa harus tahu, oh saya sapi yang murah, jadi saya dikurangin. Oh saya sapi yang mahal, jadi saya nambah. Nah, nggak seperti itu. Karena dia musya ini nggak ketahuan. Nah, itulah biasanya orang kalau dia berkongsi itu kalau rugi barang, untuk barang. Contoh seumpama ya. Ini mau buka toko nih. Itu nggak boleh saya sepatu ya, yang situ saya sandal ya, yang situ saya baju ya. Nanti siapa yang laku dibagi bersama, nggak bisa. Itu harus pakai duit. Duit ini silahkan dibeli macam-macam. Nanti keuntungan bersama, kerugian bersama. Sama kayak tadi. Masalah kurban ini untung rugi, saya di sini besar kecilnya harga tidak berpengaruh, karena itu uang bersama. Tanpa ketahuan ini milik siapa ini yang murah, karena dia dijual satu paket. Beda kalau seperti ini, dia turunannya waktu beli, ya, yang dengan arisan kan? Jadi enggak. Ini sekarang berapa harganya? Harganya 21. Berarti kalau orang 3 juta, ayo. Yang satunya berapa nih? 17. Berarti 17 bagi 7. Berarti sekian jutaan. Itu tidak apa-apa seperti itu. Tapi kalau sudah dari awal memang komitmen bersama, maka tidak bisa seperti itu. Di sini itu ya sudah untuk kurang lebihnya tanggung bersama. Kalau kurang ya kita tambahkan tanpa harus tahu. Saya harganya pas ini menurut saya. Dia harus ikut sama yang lain. Karena urunnya dari tahun pertama, dari bulan pertama. Beda kalau tentukan harga dulu, nemu harga, baru dia urunan. Beda. Itu baru tentukan sesuatu. Tapi ini dia sudah mulai bulan apa ya? Muharram urunan, Muharram, Syawal sampai Dzulhijjah, baru nyampe 12 bulan. Nah itu kalau kurang, lain mungkin semua. Bukan karena sampai kelompok yang mahal, sampai yang urun kami kan. Urusan lebih kurangnya dipakai untuk biayanya. Ini yang saya maksud, orang berkorban jangan cuma naruh sapi, tapi dia harus memberi uang untuk hal-hal yang diperlukan. Kenapa? Siapa yang bayar urusan ini yang menyembelih, mungkin menyediakan kentongan, menyediakan timbangan, menyediakan pisaunya, macam-macam, ongkos bensin untuk keliling segala. Ini semua perlu biaya. Siapa yang nanggung? Yang kurban. Tidak boleh diambil maaf sebagian masjid saya lihat dari tempat amal. Ya. Kecuali kalau ada yang memang bertaruh, enggak saya yang nanggung sudah urusan hal-hal yang lain saya nanggung. Bagus. Atau contoh bikin kotak amal ya, di luar masjid, ya ini untuk keperluan kurban. Sudah dikasih dulu, ini untuk keperluan kurban. Yang uang berapa di situ silakan pakai, karena orang tahu itu
masjid ini ya. Sama seperti ada di sebagian masjid itu, karena ada pesantrennya, ada dua kelompok. Pesantren ada, masjid ada. Jadi yang dimasuk ke kolom pesantren, pesantren. Enggak boleh. Yang untuk kolom untuk masjid itu masjid, yang tidak. Karena dua-duanya beda. Sama, macam-macam ya. Ada yang istilahnya tuan yatim. Karena itulah yang sekarang lagi viral banyak. Nah, saya pernah mendapati uang masjid itu harus saldonya nol. Kenapa? Untuk mencukupi tetangga. Ada tetangga kurang beras dicukupi, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Karena ini uang masjid bukan uang lain. Orang ketika narik kotak amal, dia tahu ini masalah masjid. Bukan apa namanya? Contoh cuma Bapak berbeda gerdu di luar gerdu di kampung mana, kebaikan jalan, ya seperti itu. Itu bukan diambil dari kotak amal masjid. Itu kalau untuk dana sosial silakan. Tapi kotak amal bukan dana sosial, nggak bisa dipakai macam-macam. Dan ini sering kita lihat di media sosial. Masya Allah ini masjidnya saldonya Rp0 terus. Kayak semakin bagus sukses, padahal akan kalah seperti ini salah. Kalau nggak seperti itu, jangan taruh di masjid, amal taruh di rumah. Kalau sudah di masjid, menandakan ini masalah masjid. Untuk lampu, bayar air, khotib, imam. Ustaz masih banyak sisa, ya sisanya kan tergantung ke depan. Karena masjid setiap hari itu memerlukan dana. Dia penting untuk sehingga jangan sampai gara-gara masih banyak dana adanya yang dialokasikan untuk bencana alam. Tidak bisa. Kalau bencana alam, kumpulkan tulis kotak amal untuk bencana alam. Tidak apa-apa, pasang di pintu Jumatan, tidak apa-apa. Asal orang ngerti bencana alam. Tapi kalau sudah kotak amal untuk infak masjidnya kan dipakai bencana alam. Beda. Saya bilang, nggak boleh dipakai untuk masalah kurban. Beda. Ya, ini yang penting dalam bahkan disebutkan di dalam buku orang ya, dia ini masuk ke masjid hanya untuk uang hajat saja. Itu usahakan naruh duit, jangan sampai naruh. Ustaz, ini kamar mandinya memang untuk buang hajat, itu untuk yang sholat di sini. Yang nggak saya cuma mampir buang air terus harus nyemplungkan berapa rupiah, karena Anda memakainya itu dibagi dua, kamar mandi itu untuk masalah yang di masjid, yang sholat. Ini masalah jorokan nggak sampai dalam, nggak apa-apa nggak banyak. Itu masalah yang di masjid. Jadi ini nanti mengarah ke mana-mana. Contoh ya, contoh orang istirahat siang, hidupkan kipas angin. Padahal ini kipas angin untuk yang sholat, bukan untuk istirahat. Istirahat bukan di sini. Kadang-kadang dibuat full untuk tiduran oleh kaki sampai turun. Asik dihidupkan terus. Nah, nggak seperti itu. Ini untuk masalah masjid, masalah orang ibadah, bukan ini. Sehingga ini harus kita ngerti bagaimana cara mengelola masjid sesuai aturan syariat. Ini contoh sedikit. Kalau kita kembangkan bisa banyak. Seperti itu. Alhamdulillah. Ada tanya lagi? Oke. Pak. Masih Pak Malik Pak ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanyakan bagaimana hukumnya kurban ini sifatnya untuk arisan. Jadi yang kurban itu masih yang berkurban itu masih ada tanggungan untuk bayar yang belum. Kedua, kalau ada kurban berupa hewan kurban itu berupa dari pemerintah. Kalau itu siapa yang dapat pahala, pemerintah atau yang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana kalau ini kita arisan? Siapapun yang dapat maka di tahun itu dia yang kurban. Anggap ini di kopirnya setahun sekali. Waktu 9 Dzulhijjah hari Arafah di kopir. Yang keluar slotnya, nah itu yang dapat berkurban dari arisan itu ya. Bolehkah itu Ustaz? Kalau dibilang boleh. Cuma yang seperti itu gak sunnah. Kenapa? Karena dia gak istiqomah, dia gak mampu. Khawatirnya, dia kan utang dia kurban dengan utang. Dia kurban dengan hutang. Ini bulan depan Ustaz, mungkin tahun depan saya ya, teman saya yang dapat tahun depan. Cuman Anda harus bayar hutang berapa orang setelah itu. Berarti ini kurban dengan utang. Sama kayak umroh dengan utang. Atau haji nyara dengan utang ya. Masyhur haji. Umroh dengan utang. Ini dua ibadah ini syariat ngasih syarat, bukan syarat wajib. Itu istiqomah. Yang mampu kurban silakan. Jangan dipaksakan kurban. Umroh bagi yang mampu, gak mampu wajib. Yang mampu umroh silakan. Sehingga jangan hutang urusan dua ibadah ini. Kenapa? Khawatir nyesel. Nyesel saya kembali umroh banyak sih banyaknya. Yang bisa mampu kalau nyesel ibadah. Sama habis korban, dia korban pertama dapat uang pertama, sisa 10 orang lagi dulu. Saya tiap tahun bayar lagi, nyesel dia akhirnya coba dari itu. Kayak apa mau diterima kalau ibadah nyesel? Dalam hal ini kalau dibilang sah-sah, cuman usahakan jangan kayak itu lagi, karena akan khawatir itu merugikan Anda. Makanya kalau meninggal harta waris ini nggak boleh diberikan kecuali bayar dulu lokalnya kan belum selesai itu. Harus dibayar dulu lokalnya itu. Bisa berapa orang? 9 kali dan berapa 9? Itu harus. Sama dengan masalah apa di masyarakat biasanya masalah bau atau bau itu. Angpau waktu orang hajatan. Ini ada kan? Sampai di bang berapa yang dibuka amplopnya di depan itu sekalian. Itu masuk hutang apa sedekah? Ini masuk hutang apa sedekah itu penting kita bahas. Kalau masuk hutang, kenapa? Pas meninggal dia punya hutang baik ke orang banyak yang belum ada hajatan. Kalau itu hutang dan repot meninggal waktunya itu sekali repot. Mending itu anggap sedekah. Misalnya itu subsidi sila. Anggap sedekah aja, yang jadi wajib. Oh sampai cuma dari 5.000 ya, kita sampai 5.000 juga ya. Jangan seperti itu. Ya, kenapa? Akhirnya jadi tukar. Itu anggap soda. Sehingga ketika wafat nggak pernah di akhirat. Karena orang meninggal ada utang. Itu syahid pun nggak dapat masuk syahadat kalau dia punya utang. Ini repotnya nggak terhitung berapa orang yang dia utang itu seperti itu. Nah itu ya. Sama dalam hal ini. Sehingga kita usahakan jangan lagi lah gitu. Kalau bisa nabung aja mulai bulan pertama, kedua, nanti kurangnya ditontokin berapa, itu lebih tinggi daripada model arisan. Terus yang kedua masalah pemerintah ya. Saat ini dari pemerintah itu salah satunya. Nah sekarang pemerintah ini yang dibagi duitnya siapa? Rakyat juga ya, ambil sampean berarti pun diambil ambil sampean, cuma namanya ya. Dia pun digaji dari kita, pemerintah digaji duit kita yang gaji mereka. Iya hari ini apa? Ya dari kita ke kita juga. Tinggal niatnya ke siapa Ustaz? Karena ini bersifat dia ngasih, maka Anda bebas untuk meniatkan untuk siapa yang itu. Yang tadi itu orang yang muslim masih sakit, Anda bebas untuk menghadirkan siapa-siapa yang berkorban. Untuk korban kan nggak harus kita keluar duit. Kalau memang ada sapi nyambung, sapi masuk ke nama di situ selesai.
pahala korban, pahala korban dan daripada cuma disembelih tanpa niat, jadi sedekah bila satu kesempatan ini diampuni semua dosa, rugi kalau kita ambil kesempatan. Seperti itu. Alhamdulillah, insyaallah ya kita dapat semoga manfaat untuk kita. Semoga jadi begini Ustaz, pertama itu tadi kita terima kasih Ustaz, ini mohon klarifikasi tentang yang Pak Malik tadi. Jadi ceritanya begini, di kelompok kami Pak. Jadi kami itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua itu sudah pesan sapi. Nah, sapinya yang satu harga 17 juta. Jadi tidak kelihatan Pak Malik ya, karena Pak Malik menyatakan yang satunya harga 19 juta. Nah, kami belum dapat. Memang yang punya sapi itu sudah saya kasih panja dari saya. Yang satu modelnya, yang satu saya sudah saya kasih panja. Nah, kami belum dapat dengan yang 14 orang itu. Rencana kami mau dapat karena mereka sibuk masuk haji aja, sibuk. Memang kami terserah haji aja. Nah, rencana kami mau dapat karena sapi yang satu harganya 19 juta, yang satu 17. Bolehkah? Intinya kan begitu. Bolehkah kami ini yang mereka hanya satu orang yang bayar saya sapinya belum semua usaha, ya. Tapi sapi itu sudah saya kasih membuka masing-masing 3 juta. Nah, jadi bolehkah kami nanti akan ada rapat? Setelah kami ada rapat, karena sapi harga itu berbeda, lalu masing-masing orang bayar dengan yang sama. Nah, tapi masalahnya sapinya berbeda. Karena ada dua ekor sapi kan, nanti misalnya sapi yang satu untuk kelompok 7 orang bagian A, sapi yang kedua 7 kelompok orang bagian B. Nah ternyata sapinya dalam itu berbeda. Tidak semua tahu sapinya masih yang punya sapi yang tahu kami sudah melihat sapinya itu. Nah jadi misalnya dengan harga yang masing-masing urunan sama, kami sepakat. Ya. Ternyata sapi setelah didatangkan dijejerkan, yang satu besar, yang satu kecil. Nah, bolehkah kami sebelumnya itu menyampaikan kepada mereka, apapun sapinya, nanti ketika dijejerkan itu, karena kan ini masih di sama peternak, keduanya telah dijejerkan datang semuanya. Yang dapat kelompok sapi yang hitam dari desa A, nah itu kalau memang bayarnya sama, setelah mereka ikhlas sama-sama bayarnya misalnya 2,5 juta misalnya. Kemudian kelompok B juga bayarnya 2,5. Yang kelompok A dapat sapi yang bagian dari desa A, kelompok B dapat sapi yang dari B. Apapun sapinya, yang satu agak besar, yang satu kecil, mohon diikhlaskan. Sebelumnya kami jangan gitu bosan. Kata sapi ini masih jauh karena kami boleh tidak seperti itu. Dan gitu. Iya, terima kasih. Karena harga berbeda. Itu ceritanya. Tidak masalah. Selama sudah ada ucapan kurang lebihnya mohon diikhlaskan. Tidak apa-apa. Ya, urusan pahala sama. Yang besar hanya disusin sama yang dapat kecil. Istilahnya itu yang dapat kecil ini juga itu yang besar itu. Kalau memang mungkin ada yang kurang terima besar, ya dapat kecil. Ya tambah lagi dengan besar. Sama besar, tapi tambah lagi. Intinya adalah segala sesuatu yang untuk akhirat itu jangan kita perhitungkan karena balasannya itu sangat besar. Dan bahkan Imam Nawawi dalam kitab Al-Iqra
masalah haji dan umrah, beliau mengatakan makruh kalau kita berbelanja ketika di Mekah atau Madinah nawar harga. Ini baru tahu kan? Saya dikit. Kenapa makruh? Karena pasti diganti. Ada keluarga banyak diganti banyak. Karena ini gantinya persenan berapa persen? Bahkan sampai hilang tuh, hilang, kecuri, ketipu orang, diganti sih. Diganti. Sehingga dalam hal ini Anda mau diganti kok mirip-mirip betul mau diganti gitu. Apa nawar di waktu di sana itu nawar dalam kitab al-Iqamah ya, termasuk rujukan kitab haji dan umrah mazhab Syafi'i. Misalnya di dalam Al-Qur'an ya, jangan istilahnya nyari yang paling termurah. Kalau memang Anda mampu yang besar-besar, ya dibagiin itu. Sekarang saya tanya, domba itu 1,5 juta dapat. Kalau di sini kambing paling murah 3 dikasih. Nah, kalau di sana domba kan setahun 1,5 sudah besar. Kurban sudah sah itu harus tegak. Nah, cuma tadi bagi yang memang mampunya segitu ya sudah daripada itu. Tapi yang mampunya 4 juta jangan harus kita mampu. Karena pahalanya tidak. Dan Allah akan membalas berlipat-lipat. Ya, seperti itu. Jadi berusaha kebaikan tidak usah terhitung. Kalau memang kita terbit, Allah kasih lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi. Begini Pak, saya katakanlah satu keluarga 5 orang. Karena saya tidak mampu untuk berkorban 1 ekor sapi, saya ikut arisan. Katakanlah mungkin untuk tahun ini saya atas nama saya, terus untuk tahun belakangnya atas nama istri, apakah begitu atau khususan mungkin untuk kepala keluarga aja Pak? Mungkin saja. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Termasuk kebaikan kalau kita memberi kesempatan keluarga kita yang belum pernah berkorban untuk berkorban, walaupun duit kita. Jadi sebenarnya di rolling ya, tahun ini saya, tahun depan istri, yang keduanya anak. Jangan saya terus yang lain nggak usah. Jangan. Walaupun istilahnya yang mampu saya Ustaz, iya, tapi tetap kita beri mereka kesempatan untuk dapat pahala. Ya, karena pengampunan dosa. Jadi tidak apa-apa seperti itu sangat bagus. Kalau kifayah terangkat Sunnah kifayah. terangkat semua. Apa? Satu keluarga berkorban kalau keluarganya. Karena itu kifayah kan berarti kan terangkat semua. Bukan begitu. Dan bukan dengan semua. Pahala kita cuma untuk yang menawar. Tapi yang lain gugur. Suaminya aja yang dapat pahala. Iya. Yang lain Ada yang cuma gugur aja. iya. Gugurnya tidak ada tuntutan. Tapi tadi kalau pahala yang diadakan buat keluarga Sah. saja ya. Tapi namanya hadiah yang tidak besar asli. Ini bagi-bagi. Nah, seperti itu dalam masalah konteks ini. Alhamdulillah, insyaallah apa yang kita terangkan semoga manfaat. Semoga tergerak hati kita dan bagi yang mampu ini untuk berkorban, sehingga dalam hal ini kita dapat membahagiakan sesama muslim serta amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah min sholihat al-fatihah. Subhanallah.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما